Sebelum meninggal ayah beri satu tas kulit untuk Sam. Dia buka dan melihat di dalam ada uang dengan jumlah $150.000. Dan ada surat minta tolong sama dia untuk kasih ke orang lain. Uang ini bukan untuk dia, tapi dia masih ingat cerita ini. Karena ingin cari tahu info lebih lanjut, dia sudah pergi ke alamat yang ada di kertas itu. Dan dia bertemu dengan seorang ibu dan anak yang tinggal di sini. Adalah kamar nomor 58 tertulis di atas kertas itu. Dia bersembunyi di luar melihat kedua ibu dan anak itu. Dan berpikir wanita ini adalah selingkuhan punya ayah. Wanita itu menerima panggilan ponsel, muka langsung tegang. Lalu dia turun ke bawah mencari satu koran. Di atas itu tertulis ayah Sam sudah meninggal. Lalu wanita itu pergi tidak tahu mau kemana. Sam langsung ikut. Melihat dia masuk ke dalam gereja. Sam masuk ke dalam dan mendapatkan satu tempat duduk di garis belakang. Ini adalah acara demo, wanita itu angkat tangan untuk berbicara. Dia pegang koran itu dan menuju ke atas panggung. Di atas menulis ayah punya Sam. Belum menikmati kehormatan yang layak. Sudah meninggalkan dunia ini, tinggalkan mereka. Ini adalah berita resmi. Tidak disebutkan keberadaanku. Editor punya Los Angeles Times. Lebih buruk daripada ayah saya. Ternyata wanita ini adalah anak dari ayah sama. Tapi sudah bertahun-tahun tidak pernah sebutkan. Setelah demo selesai, Sam langsung ke depan untuk berbicara. Dia tidak ungkapkan identitasnya. Ini juga adalah pertama kali dia dengan saudara bertemu. Sam pulang ke rumah, buka tas uang itu. Dan cerita pada pacarnya. Pacar mendengar itu suruh dia kasih tahu ke ibu. Tapi dia tidak mau karena mau ambil semua uang ini. Pacar dia tidak percaya jika dia adalah orang seperti itu. Dia beresin barang dan pergi dari situ. Karena ini Sam melalui waktu yang sangat sulit. Dia mulai ikuti keponakan dia masuk ke dalam satu toko. Keponakan dia diam-diam masukin satu CD ke dalam tasnya. Tidak bisa melihat itu jadi memberitahu keponakan jika tidak boleh curi barang punya orang lain. Tidak menyangka keponakan dia sangat keras otaknya. Dia suruh Sam jangan campur urusan orang lain. Sam ambil CD dan bayar untuknya. Ketika antar anak itu pulang ke rumah. Sam juga tahu kakak dia kerja di bar. Dia langsung ke bar. Melihat tamu kakak dia sangat bahagia. Tapi ketika berbalik ungkapkan muka yang tidak bahagia. Sam tersenyum. Dia datang ke meja bar dan ingin bicara dengannya. Menghadapi pria tidak pernah ketemu ini. Frankie berpikir pria ini sedang ada rencana jahat apa. Kau ingin pesan servis spesial di sini? Tidak. Saya bersumpah padanya. Saya tidak ingin menyakiti kau. Oh oke, makasih. Frankie lepaskan sepatu tinggi, kaki yang sangat panjang. Sebagai janda, dia hanya bias kerja apa saja yang penting bisa tahan hidup. Sam sengaja omong soal ayah mereka. Dia ingin tahu bagaimana hubungan mereka. Muka Frankie langsung kecewa. Sebenarnya dia ditinggalkan oleh ayah sejak kecil. Dia tidak ingin bahas soal itu jadi cari alasan untuk pulang ke rumah. Sampai ke rumah Sam melihat tas punya keponakannya. Sepertinya anak itu lupa taruh di mobil dia. Dia melihat di dalam ada satu buku. Di dalam menulis cara mengatasi depresi. Sam kerja di salah satu perdagangan. Tapi karena kesalahan dia jadi dia dipecat. Saat ayah meninggal dia baru pulang ke rumah. Dia masukin tas kulit itu ke dalam koper dan ingin pergi dari sini. Uang ini cukup buat dia hidup. Tapi melihat tas punya keponakan dia. Dia langsung berubah. Keponakan dia lempar natri ke dalam kolam berenang. Segera ada reaksi, air meluap dan memecahkan bata. Keponakan dia karena itu jadi diusir dari sekolah. Menghadapi seorang janda masalah ini sangat sulit baginya. Dia mohon pada kepala sekolah untuk selesaikan masalah ini dengan damai. Saya merasa tidak ada yang harus dibahas lagi. Saya ada meeting, maaf saya mau pergi dulu. Berharap kau TTD ke suratnya. Anak ambil natri dari mana? Jelas dari ruang lab punya sekolah. Oh oke. Sepertinya saya tidak salah. Guru di sini bolehkan anak-anak main dengan bahan bahaya. Jangan mencoba untuk salahkan para guru di sini.
Jadi anak saya belajar dari mana natri bisa membuat air meledak. Saya tidak peduli apa yang kau omong. Karena kalian anak saya hampir terluka. Untungnya sebelum hilang sepasang mata atau jari tangan. Dia sudah lari tepat waktu. Jika tidak kepemimpinan sekolah akan berada dalam masalah. Karena berapa orang tua akan mencari pengacara. Contohnya berapa orang yang di kelas atas. Bar tempat kerja saya, ada berapa orang seperti itu suka sama saya. Saya berpikir kau paham maksud saya. Dan seperti itu, anak dia lolos kali ini. Mengikuti aturan dia bawa anak ke dokter untuk check up. Tapi dokter karena sibuk jadi sering terlambat. Anak dia duduk di situ juga tahu jika dokter sedang berbohong. Akhirnya dokter juga dipecat. Wanita yang sangat menyedihkan ini tidak sengaja melempar rokok ke dalam tas. Dia langsung tuangkan semua barang di dalam tas keluar. Dan melihat pria yang waktu itu. Saat ini dia belum tahu orang di depan adalah adik dia. Sam datang untuk ucapkan selamat tinggal pada kakak dia. Frankie bilang waktu ini sangat tidak beruntung. Sam melihat kakak dia sekarang. Sangat tidak normal. Anak dia beruntung punya seorang ibu seperti dia. Bia, Frankie. Tunggu. Jadi sekarang kau harus pergi. Sekarang belum gelap tapi tempat ini. Kita harus pergi makan sesuatu kan? Apa? Jelas kau tidak mau pergi juga tidak apa-apa. Dan seperti itu Frankie buka hati dengan Sam. Sam mengerti dari kecil apa yang saudara dia harus menghadapinya. Karena zaman muda hidupnya tanpa pikir buat masa depan. Dan ayah punya anak dia juga tidak tahu adalah siapa. Sam semakin mengerti dengan kehidupan kakak dia. Sam tanya kenapa kakak dia tidak cari kerjaan lain. Tidak punya pendidikan bagaimana bisa cari kerja yang bagus. Semua itu harus salahkan ayah dia. Saat kecil dia ingin ayah peduli dengannya. Tapi tanpa beritahu tinggalkan dia dengan ibu. Pilih bangunkan keluarga baru. Sam sengaja tanya dia soal keluarga. Tapi Frankie bilang, saya benci mereka ambil ayah saya. Sam tidak mau balik ke New York lagi. Tetap di sini, untuk penuhi kasih sayang untuk kakak dia. Dia ajak kakak dan keponakan jalan-jalan, dekat pantai. Di saat bersama kakak dia, Sam juga mulai suka sama kakak dia. Malam itu Sam menelepon untuk pacar dia. Dia ceritakan semua apa yang dia melalui di waktu ini. Sekarang dia sangat bingung. Jelas hubungan dia dan ayah juga tidak bagus. Seperti kakak dia, ayah dia tidak pernah peduli dia. Dia berpikir karena tidak dikasih sayang sama ayah dia. Jadi mau pergi jauh dari keluarga ini. Sekarang dia juga mau bersembunyi dari kakak dia. Kau sudah beritahu dia? Aku tidak tahu harus omong apa. Sam. Kau akan menyakiti dia, kau mengerti. Kali ini kau tidak boleh menghindari dari masalah lagi. Kau harus menghadapi dengannya. Sam sudah kirim $150 punya ayah dia ke kantor pengacara. Penuhi kulkas kakak dia, melakukan semua yang dia bisa. Franny menerima kabar. Tapi dia tidak ingin ambil uang itu. Sam bilang dengan uang ini kakak dia bisa beli rumah yang bagus. Untuk anak bisa punya kehidupan yang lebih baik lagi. Kau juga bisa kuliah atau del. Frankie mulai curiga tujuan punya Sam. Satu orang tidak kenal, tanpa alasan. Jadi baik sama dia dan anaknya. Siapa yang gak curiga? Sam tidak berani ungkapkan hubungan mereka. Dia langsung ganti topik. Kau bisa keluar dari bar itu pergi cari kerjaan lain. Kenapa? Karena diri kau sendiri. Josh akan punya kehidupan yang lebih baik. Kau berpikir kau punya hak untuk bahas soal itu. Ajarin saya cara membesarkan anaknya. Bahkan satu ikan mas kau juga tidak punya kan? Kau bisa jelasin. Apa arti tanggung jawab dengan orang lain? Kau hanya antar anak saya muter-muter berapa kali. Penuhin kulkas. Kau sedang penebusan dosa apa? Karena saya suka dekati anak itu. Josh adalah anak baik. Kau harus balik ke New York.
Anak saya tidak akan bisa menerima soal itu. Jadi saya ingin tanya pada kau, kau mau apa sebenarnya? Kau ingin saya mohon kau tetap di sini? Tidak. Kau ingin saya harus omong tidak? Saya sudah bilang, saya hanya ingin kalian punya hidup yang baik dan bahagia. Itu adalah yang kau mau. Saya harus pergi. Frankie mulai salah paham dengan Sam. Dan masalah telah terjadi. Sam balik ke rumah melihat ibu dia sedang duduk di dalam. Dia ambil rekam medis. Ibunya menderita arteriosklerosis. Dan tidak pernah kasih tahu siapa. Tidak setuju untuk operasi. Sam berpikir semua ini adalah tanggung jawab ayah. Tapi ibu bantu omong untuk ayah. Sam marah cerita soal dia punya saudara. Ibu dia kaget, sebenarnya dia juga tahu soal ini. Tapi tetap omong ayah dia hanya ada satu anak laki-laki. Sam tidak menyerah, dan tanya pada ibu. Dia sudah bersembunyi $150 dan suruh aku kasih ke mereka. Hentikan. Dia ingin kita bertemu. Jangan omong lagi. Dia punya anak satu lagi. Apa yang kau lakukan? Ibu suruh dia keluar dari rumah, lalu tutupi pintu. Sam bawa banyak CD untuk keponakan dia. Kali ini dia mau pergi. Keponakan minta padanya untuk main lagi. Cukup kau mengerti? Kita pergi makan pizza yuk, Paman Sam, kita main bersama lagi ya. Paman harus pergi ada kerjaan. Bahkan kau tidak punya sahabat. Paman tidak bisa main sama kamu lagi. Melihat Paman dengan mata itu. Paman harus balik ke New York. Bisa kasih tahu. Bisa kasih tahu ibu kamu nanti Paman akan telepon lagi. Kau omong sendiri aja, aku bukan karyawan Paman. Semua teman tidak menghargai Josh. Karena kata-kata sama sekarang Josh mencari masalah sama teman. Dia ambil buku itu dan pukul kepala temanya. Tidak lama kemudian, ibu dia menerima panggilan dari sekolah, anak itu dapat masalah lagi. Sam sedang di bandara ingin pergi. Masalah di kantor tidak bisa menahan lagi. Jika tidak balik dia harus pergi dari kantor. Saat ini Frankie telepon dia dan bilang, Josh pukulin temanya. Harus bagaimana sekarang, sudah waktu untuk masuk ke dalam pesawat. Frankie tidak berdaya matikan ponsel. Ketika dia sampai ke sekolah melihat Sam sudah di luar. Semua sudah beres. Melalui masalah ini anak dia harus pindah sekolah. Sam ajarin Josh 6 aturan. Pertama kau berpikir orang lain suka. Jangan ikuti zaman now. Hak itu tidak akan dihargai. Kedua banyak pintu di dunia ini akan tertutup. Jika kau tidak menemukan pintu yang punya kamu. Kau harus mencoba untuk mengetuk semua pintu lain. Seperti kau main drum, dapat mengetik sekeras yang kamu bisa. Ketiga semua yang kau berpikir itu penting. Semua itu tidak penting. Semua yang kau merasa tidak penting. Keempat, jangan cari masalah dimanapun. Kau belum berpikir ke situ. Itu metafora. Karena bisa mendapatkan banyak masalah baru yang kita tidak inginkan. Kelima, fokus ke kerjaan kau. Apa artinya? Adalah mau hasil apapun itu tidak penting. Yang penting kau sudah berjuang sepenuh hatinya. Apa yang terjadi nanti, buruk atau baik. Seperti di saat ini. Yang terakhir, keenam, punya kepribadian sendiri. Jangan mencoba untuk menyamar jadi orang lain. Karena kau satu-satunya. Di tembok ada ibu kau, hati-hati kalau omong. Yang ini harus dinambah lagi. Kau omong apa ibu bisa mendengar semuanya. Ini adalah aturan. Thanks man. Frankie jatuh di depan pria ini. Tidak pernah ada pria yang baik hati seperti itu untuk dia dan anaknya. Tapi Sam tahu ini adalah incest. Dia terpaksa harus ungkapkan yang sebenarnya. Dunia punya Frankie hancur. Dia tidak omong apa langsung usir Sam keluar. Sam pulang ke rumah, ibu dia senyum menjemput anaknya. Frankie datang ke kantor pengacara, melihat uang $150 di depan mata. Tapi dia masih pergi. Sam kontak sama pacar. Bilang dia harus antar ibu pergi operasi. Aku ingin kasih tahu kamu, aku
Jika kau ingin kirim pesan menekan 1. Jika ingin hapusin pesan ini menekan 2. Ketika hari operasi pacar dia sudah muncul. Omong lagi. Kau ingin kasih tahu aku apa? Aku minta maaf untuk semuanya. Aku minta maaf. Aku sayang kamu. Pacar dia adalah Lawer. Bisa bantu selesaikan tuntutan itu. Ibu dia telah mengungkapkan semua masa lalu. Waktu itu dia sudah kasih ayah dia pilih. Dan ayah dia pilih Sam bukan Frankie. Harus salahkan ayah dia. Satu orang menyakitkan dua keluarga. Ibu kasih ke Sam satu CD. Dia melihat di dalam ini ada sesuatu. Dia langsung mencari Frankie tapi melihat dia sudah pindah. Akhirnya dia tinggalkan $150 itu. Dan ingin kuliah. Dan keponakan dia ketika melihat video itu. Dia buka buku kontak dan menemukan alamat punya Sam. Menghadapi dengan anak ini. Ibu Sam jelas harus menerima kenyataan. Hari itu Frankie melihat Sam mencari dia. Dia tahu pasti adalah anak dia yang ngasih tahu. Bagi dia, Sam bukan hanya orang yang mencuri ayah dari dia. Tapi orang jahat dengan perasaan dia. Tapi Sam berkata, keluarga aku sudah salah. Dan aku juga salah. Sam beri uang yang ayah dia tinggalkan untuk putri. Di situ menulis tolong menjaga mereka. Sebenarnya ayah dia sangat merindukan anaknya. Tapi ayah dia tidak tahu harus omong apa. Sam kasih Frankie melihat video punya ayah. Setelah ayah meninggalkan ibu dan dia, ibu sudah bawa dia ke taman. Dan ayah menggunakan cara ini. Berdiri di belakang untuk awasi mereka. Dan Frankie dan Sam mulai sejak sering main bersama. Tapi mereka tidak tahu hubungan mereka. Film selesai di sini. Cerita film ini dengan kesalahan seorang laki. Telah menyakiti keluarga dia. Dan luka ini tidak bisa disembuhkan dengan uang. Karena itu harus menjadi seorang laki tanggung jawab. Judul film ini adalah Keinginan Punya Ayah, satu film keluarga yang sangat bagus. Oke, cari dan nonton full untuk nikmati film ininya.